Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Kunazaro, dosen biologi Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah Kultur Jaringan Tumbuhan, topik pembuatan media dasar. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasannya kultur jaringan tumbuhan adalah salah satu metode penanaman secara in vitro skala laboratorium menggunakan bagian dari tumbuhan hidup yang mana kita bisa menggunakan baik tingkat organ ataupun tingkat sel. Di antaranya tingkat organ yang bisa kita gunakan adalah bagian daun, bagian batang, dan seterusnya yang nanti selanjutnya akan disebut sebagai eksplan. Dalam kultur jaringan tumbuhan, kita kenal bahwasannya sifat totipotensi dari satu tumbuhan erat kaitannya dengan regenerasi dari satu jaringan menjadi individu yang baru, individu utuh dari satu tumbuhan. Oleh karenanya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat media tumbuh yang akan digunakan untuk teknik kultur jaringan tumbuhan. Di tangan saya sudah ada contoh satu tanaman hasil biakan kultur jaringan tumbuhan, yakni tanaman vanili yang ada di dalam botol. Di sini tanaman ini tidak akan bisa hidup tanpa adanya media. Media tumbuh yang digunakan tentunya pasti mengandung nutrisi, baik mikronutrien ataupun makronutrien yang biasa dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh seperti halnya di alam luar sana. Oleh karenanya kita akan mengadopsi beberapa nutrisi tersebut untuk masuk ke dalam media tumbuh yang ada di kultur jaringan ini. Dan di sini juga sudah ada contohnya, ada tanaman anggrek dendrobium sama. Di sini anggrek ini akan tumbuh dalam media buatan yang nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Media yang digunakan pada umumnya adalah media MS atau Murasaki Scope, di mana media tersebut adalah media universal yang biasa digunakan untuk kita melakukan teknik kultur jaringan secara umum, di mana media MS tersebut banyak mengandung beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri. Di antaranya adalah ada nutrisi kalium, nitrogen, fosfor, sulfur, bahkan mikronutrien lain yang pada umumnya dibutuhkan oleh tumbuhan secara umum. Oleh karenanya, media MS memiliki komposisi yang cukup kompleks yang pada akhirnya dibagi ke dalam satu kelompok-kelompok tertentu yang biasa disebut sebagai stok. Larutan stok ini memang difungsikan dibuat untuk disimpan dan nantinya akan digunakan kembali pada waktu yang berbeda ketika kita ingin membuat satu media yang baru. Larutan stok ini pada media MS itu dibagi ke dalam 6 larutan stok pada umumnya. Ada stok A, di sini ada stok A yang di dalamnya ini mengandung NH4NO3. Lalu selanjutnya ada stok B yang di dalamnya ada KNO3. Lalu selanjutnya ada stok C yang di dalamnya ada CaCl2 2H2O. Lalu ada stok D. Di dalamnya kombinasi MgSO4 H2O dan KH2PO4. Dan di sini ada stok E. Di stok E ini berisi larutan yang mengandung besi atau FeSO4H2O, dan ada juga kombinasi Na2EDTA yang mana penyimpanannya harus dalam kaca yang gelap untuk menghindari oksidasi yang disebabkan oleh paparan cahaya secara langsung.
Selanjutnya ada stok F. Nah, stok F ini kombinasinya cukup kompleks, terdiri dari dominasi mikronutrien, di mana ada MnSO4H2O, ada ZnSO4H2O, lalu ada H3BO3, ada Ki, ada juga N2MoO4 dan H2O, ada juga CuCl2H2O, dan ada CuSO4H2O. Semua larutan tersebut dikombinasikan sebagai komposisi larutan stok F. Ada juga di sini larutan vitamin yang terdiri kombinasi dari tiamin HCl, ada nikotinic acid atau asam nikotinat, ada juga piridoksin HCl, dan ada juga glisin. Dan yang terakhir di sini ada larutan inositol. Selanjutnya, di samping itu ada juga komposisi non larutan stok, di mana komposisi tersebut juga penting dibutuhkan untuk media tumbuh. Di sini ada gula, sukrosa biasanya yang kita gunakan. Di sini saya sudah menimbang beberapa gram, atau biasanya untuk kita membuat 1 liter itu dibutuhkan 30 gram per liter. Lalu ada juga agar-agar untuk pemadat media, yang di sini juga sudah saya timbang. Biasanya untuk agar-agar ini kita sesuaikan 7 gram per liter. Biasanya agar-agar yang digunakan adalah agar-agar komersil seperti ini kemasannya. Dan ketika kita ingin menambahkan hormon di dalam media, kita juga bisa menambahkan hormon auxin dan sitokinin. Di antaranya di sini contohnya ada hormon IAA yang mewakili auxin, indole acetic acid, dan ada juga BAP, benzyl aminopurin, yang mewakili sitokinin. Hari ini kita akan membuat media dengan 3 variasi, yakni kombinasi sitokinin dan auxin, sitokinin BAP 1 banding IAA 1, lalu ada sitokinin 2 banding IAA 1, dan sitokinin 1 dan banding IAA 2. Jadi ada 3 variasi media yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan Erlenmeyer ukuran 1 liter, yang mana kita tidak membuat 1 liter, tapi kita akan membuat separuhnya, yakni ada 500 ml saja di setiap Erlenmeyernya. Untuk mencampurkan semuanya ke dalam bejana Erlenmeyer ini, pastinya dibutuhkan 1 pelarut. Biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut Aquades. Di sini saya juga sudah memiliki Aquades yang nanti akan dijadikan sebagai pelarut atau memberikan volume terhadap media, sehingga total media yang akan kita gunakan untuk 1 variasi medianya adalah 500 ml. Baik, tidak semerta-merta mencampurkan, tapi kita juga akan melakukan beberapa tahapan, yakni tahap pemanasan seperti halnya di sebelah sini, dan tahap pencampuran sekaligus. Namun sebelumnya kita juga akan mengatur bagaimana ukuran pH-nya, karena pH itu akan menentukan juga keberhasilan tanaman kultur jaringan akan tumbuh. pH rentang yang akan digunakan berkisar antara 5,6 sampai 5,8. Baik, kita akan mulai. Di sini